Keretau adalah sebuah daerah yang mempunyai kedudukan yang khas di antara wilayah Aceh sebagai salah satu daerah yang terkemuka dan terkaya. Negeri ini sedemikian padat penduduknya sehingga dijuluki dengan nama Kejurun Lalat. Dalam lembaran sejarah Keretau mengambil tempat terkemuka dalam pemerintahan Sultan Aceh, Ule Balangnya turut bersama dalam musyawarah. Karenanya melihat potensi yang dimiliki daerah ini, kemudian Belanda berusaha menguasainya. Ketika Belanda dapat menguasai daerah ini, maka daerah yang begitu luas telah diperkecil dengan dijadikannya suatu landscape di bawah Onderafdeling Lok Sukun. Ule Balang pertama yang memerintahkan ke Ule Balangan Keretau adalah Teku Kejurun Pengaman, dan yang terakhir hingga Indonesia merdeka adalah Teku Raja Sabi. Namun ada seorang Ule Balang yang terkenal dari daerah ini, yaitu Cutnya Asia. Ia menggantikan suaminya yang bernama Teku Cik Muhammad Ali setelah suaminya itu meninggal. Cutnya Asia adalah seorang wanita yang tangkas dan bijak dalam berbicara di majelis. Dalam tiap konsultasi dengan Ule Balang Cutnya, dia sendiri memimpin pertemuan tanpa dibantu oleh orang lain. Perkawinan antara Cutnya Asia dengan Teku Cik Muhammad Ali menghasilkan 2 orang anak, tetapi keduanya telah meninggal sejak kecil. Menurut adat, seorang Ule Balang yang meninggal harus digantikan oleh keturunannya. Karenanya, kemudian Cutnya Asia mengambil 2 orang putera dari saudaranya, Teku bin Bergang yang bernama Teku Samsarif dan Teku Cut Muhammad sebagai anaknya. Setelah Cutnya Asia meninggal, Belanda yang telah menduduki ke Ule Balangan Keretau mencoba menerapkan politik adu domba. Belanda mengangkat Teku Samsarif yang tidak disenangi rakyat dan bersedia bekerja sama dengan Belanda. Sebagai Ule Balang, Teku Muhammad tidak menerima kerjasama itu. Kemudian, ia memimpin rakyatnya menentang Belanda dan berjuang di gunung-gunung bersama. Dalam peperangan dengan Belanda, Teku Cik Muhammad bergabung dengan pasukan Tengku bin Daud. Sebelumnya, Tengku Cik Muhammad berperang bersama dengan Sultan pada waktu Sultan dan Panglima Polim menjadikan Pasir dan Aceh Utara sebagai pusat pertahanan. Akhirnya, Teku Cut Muhammad diangkat sebagai Ule Balang Keretau dari Sultan dengan sebuah surat pengangkatan yang menggunakan cap sikurung atau cap 9. Oleh karena itu, daerah Keretau terdapat 2 Ule Balang, yaitu Teku Samsarif yang diangkat oleh Belanda sebagai Ule Balang Baru yang terkenal dengan nama Teku Cik di Baru atau Teku Cik Bintara, dan Teku Cut Muhammad yang diangkat oleh Sultan sebagai Ule Balang Tunong yang kemudian diberi gelar Teku Cik di Tunong. Teku Cik di Tunong adalah bukan orang yang gila pangkat dan kedudukan, bebas dari pengaruh asing. Ia sama sekali tidak mau tunduk kepada pengaruh asing yang seringkali menginjak-injak kehormatan nusa, bangsa, dan agama, serta selalu menganggap musuh sebagai bangsa asing seperti Belanda. Sifat ini dibawanya ketika menjadi Ule Balang. Teku Cik di Tunong bukan sekedar Ule Balang yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda, tetapi ia juga seorang pemimpin muslimin yang ditakuti lawan dan dihormati kawan. Setelah menikah dengan Cutnya Mutia, Teku Cik di Tunong lebih bersemangat dalam melakukan perjuangan menentang kekuasaan Belanda karena perjuangannya didukung penuh oleh sang istri. Jadilah mereka pasangan serasi yang saling membantu dalam perjuangan melawan imperialis dan kolonial Belanda. Mengenai perjuangan Teku Cik di Tunong, Dan de Graaf pada tahun 1982 pernah mengomentari dengan kata-kata, sungguh sebuah kisah tersendiri. Dalam melakukan peperangan, Teku Cik di Tunong mempunyai strategi yang jitu dan matang. Ia bersama-sama dengan istrinya sebelum mencegat patroli Belanda terlebih dahulu menyebar mata-mata. Dengan demikian, mereka dapat mempersiapkan pasukannya yang sedang melakukan operasi yang dianggap strategis. Cara ini dapat memberikan keuntungan besar karena Belanda dicegat secara tiba-tiba, sehingga Teku Cik di Tunong dapat merampas senjata-senjata pasukan Belanda.
Beberapa kali mereka berhasil mencegat patroli Belanda. Pada tahun 1902, pasukan Tukucik di Tunong menyerang detasemen infanteri di bawah komandan Van Steed Parve yang berkekuatan 30 serdadu. Pada pertempuran itu, Belanda kehilangan 8 serdadu tewas dan luka, sedangkan pada pihak pasukan Tukucik di Tunong menderita 14 orang yang tewas. Dalam bulan Agustus, ia mencatat kembali penyerangan yang berhasil terhadap pasukan Belanda yang sedang melakukan patroli dari Simpang Ulim menuju Blangni. Tukucik di Tunong dapat mengetahui rute yang dilewati oleh pasukan Belanda tersebut dan kemudian menghancurkannya dekat jalan setapak tidak jauh dari Menasah Jero. Salah satu pukulan keras yang diberikan pasukan Tukucik di Tunong kepada Belanda terjadi pada bulan November 1903. Ketika itu, sebuah pasukan patroli yang dipimpin oleh Letnan Cook menaiki 2 buah perahu yang bertolak dari Krung Sampoinit menuju Kampung Matang Raya. Pasukan ini akan menghancurkan pasukan Tukucik di Tunong yang akan mengadakan kenduri besar. Namun, sebetulnya kenduri itu hanya sebuah tipuan belaka. Sesuai dengan rencana, pasukan Letnan Cook akhirnya dapat dihancurkan oleh pasukan Tengku Cik di Tunong.